Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Eka Fitri, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok. Latar belakang penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui, Bank Syariah Mandiri dan BCA Syariah adalah kedua bank syariah yang cukup terkenal di Indonesia, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam proses penyaluran dana, kedua bank tersebut memiliki risiko pembiayaan bermasalah, atau yang disebut dengan non-performing financing. Dapat kita lihat pada Bank Syariah Mandiri, NPF gross tahun 2016 sebesar 4,92%. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,53%. Dan NPF net tahun 2016 sebesar 3,13% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 2,71%. Dapat kita lihat juga pada BCA Syariah, NPF gross tahun 2016 sebesar 0,5%, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,32%, dan NPF netnya tahun 2016 sebesar 0,21% menjadi 0,04% pada tahun 2017. Kedua bank tersebut mengalami penurunan NPF pada tahun 2016 dan tahun 2017. Tetapi NPF Bank Syariah Mandiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BCA Syariah. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri jauh lebih tinggi dibandingkan BCA Syariah. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih dalam dan fokus mengenai prosedur penyaluran pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, dan kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan Fatwa DSN MUI pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini, yang pertama, apakah prosedur penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Depok sudah baik? Yang kedua, apakah penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KC Depok? Yang ketiga, apakah strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KC Depok sudah baik? Yang keempat, apakah praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI? Berikut kerangka berpikir pada penelitian ini, dimulai dari pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KC Depok, lalu prosedur penyaluran pembiayaannya, kemudian penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, selanjutnya strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, lalu fatwa-fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, yaitu fatwa nomor 48, 46, 49, dan 47. Kemudian dianalisis kesesuaiannya. Lalu kesimpulan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian yaitu staf bagian pembiayaan. Lalu populasinya adalah staf pembiayaan. Yang dijadikan sampel adalah staf pembiayaan murabahah. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, dokumentasi, wawancara. Metode analisa data yang saya gunakan adalah model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cukup kecil dengan jumlah NPF 0,5%. Hal tersebut karena jika ada tanda-tanda telat bayar pada nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri akan segera menghubungi nasabah tersebut. Dapat dilihat jumlah pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri KC Depok tahun 2016 sampai tahun 2019.
dengan NOA, yaitu jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan. OS pokok adalah jumlah pembiayaan yang diberikan. Pada tahun 2016, NOA-nya 57. OS pokoknya adalah 9.236.400.000. Pada tahun 2017, NOA-nya 141 dengan OS pokok 35.122.249.273,47. Pada tahun 2018, NOA-nya 166 dengan OS pokok yaitu 29.434.146.857,60. Dan pada tahun 2019, NOA-nya 234 dengan OS pokok 12.461.808.582,80. Jumlah nasabah yang menerima pembiayaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun jumlah pembiayaan yang diberikan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Depok, dan banyak faktor penyebab naik dan turunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Salah satunya karena adanya perubahan segmentasi sektor ekonomi dari target nasabah pembiayaan. Dan juga Bank Syariah Mandiri KC Depok tidak pernah membatasi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan, tetapi disesuaikan dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Jika sesuai dengan kriteria, maka akan disetujui. Dan menurut analisa peneliti, dengan naiknya jumlah penerima pembiayaan setiap tahunnya, Bank Syariah Mandiri harus lebih teliti dalam memilih nasabah, karena jika tidak teliti akan dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah, dikarenakan nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank. Selanjutnya adalah prosedur penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Depok. Yang pertama ada tahap pengajuan berkas-berkas, di mana pemohon akan mengajukan berkas-berkas yang menjadi persyaratan ketika ingin mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Depok. Pengajuan berkas-berkas ini sesuai dengan praktik pada umumnya ketika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan pada suatu bank. Yang kedua, ada tahap analisa pembiayaan, yaitu pada tahap ini bank akan meneliti apa, siapa, dan bagaimana si calon nasabah tersebut dengan menggunakan analisa 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Tahapan penilaian pembiayaan menggunakan analisis 5C ini sangat baik dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari analisis 5C tersebut, yang paling perlu mendapatkan perhatian khusus adalah karakter, karena apabila prinsip ini tidak memenuhi, maka prinsip lainnya menjadi tidak berarti. Dengan kata lain, permohonan pembiayaan harus ditolak. Hal seperti ini yang harus dipertahankan oleh Bank Syariah Mandiri KC Depok agar tetap menjaga kualitas pembiayaannya. Yang ketiga adalah tahap pencarian informasi debitur. Tahap pencarian informasi debitur ini dilakukan dengan penyelidikan berkas-berkas yang tadi sudah diajukan. Apakah berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan dan sudah benar keabsahannya. Dan dilakukan interview dengan pemohon pembiayaan. Tujuannya untuk meyakinkan pihak bank apakah berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bank. Interview ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang sedang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Hal lain yang perlu diketahui dari interview ini adalah untuk mengetahui usaha nasabah, pekerjaan nasabah, dan prospek usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Yang selanjutnya adalah tahap penilaian pembiayaan. Bank akan langsung ke lokasi nasabah, baik ke lokasi rumah, usaha, atau lokasi yang akan menjadi jaminan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran atas keterangan tentang bidang usaha, izin usahanya, atau perusahaan dan lain sebagainya. Juga kelancaran usaha dari nasabah tersebut. Lalu untuk mengecek juga kebenaran usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Tahapan ini sudah menjadi pertimbangan akhir apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Secara keseluruhan, prosedur penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Depok sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 dan pasal 10. Dapat dibuktikan pada tahap penilaian pembiayaan, pihak bank mengecek kebenaran usaha yang dilakukan oleh nasabah apakah bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri harus tetap mempertahankan prosedur penyaluran yang sudah baik ini, bahkan jika bisa ditingkatkan untuk kebaikan Bank Syariah Mandiri KC Depok. Selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KC Depok. Berdasarkan hasil wawancara, yang pertama adalah penyebabnya kelemahan karakter. Kelemahan karakter ini dapat menyebabkan kerugian pada Bank Syariah Mandiri karena tidak ada etika baik dari nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya. Bahkan ada juga karakter yang disengaja tidak mau melunasi kewajibannya, padahal nasabah tersebut dapat digolongkan mampu. Oleh karena itu, pada tahap analisa pembiayaan, bank harus menganalisa karakter nasabah dengan sangat baik. Apabila calon nasabah sebelumnya sudah pernah melakukan pembiayaan, dapat dilihat apakah pembiayaan yang diajukan lancar atau macet. Kedua adalah keadaan ekonomi nasabah. Penyebab nasabah yang mengalami kasus ini biasanya yaitu penurunan dalam usahanya, PHK, atau terlilit hutang di tempat lain. Oleh karena itu, seharusnya bank mengecek terlebih dahulu di mana saja nasabah memiliki hutang. Jika nasabah sudah memiliki hutang di banyak tempat, seharusnya bank tidak menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut karena akan memiliki resiko pembiayaan bermasalah. Dan untuk usaha menurun dan PHK, bank seharusnya pada tahap penilaian pembiayaan menilai dengan baik apakah prospek kedepannya dari usaha nasabah akan baik atau tidak dan di mana nasabah tersebut bekerja, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang ketiga adalah masalah keluarga seperti perceraian, sehingga nasabah melupakan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan pada pihak bank. Masalah keluarga ini memang sulit untuk diprediksi oleh pihak bank, tetapi dapat diminimalisir dengan pihak bank yang bertemu langsung dengan calon nasabahnya dan pasangannya, yaitu suaminya dan istrinya pada saat akad dilakukan, agar keduanya sama-sama tahu bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak bank. Secara keseluruhan, dari hasil wawancara didapatkan bahwa penyebab timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah adalah karena faktor eksternal, yaitu faktor nasabah. Tetapi menurut analisa peneliti, dilihat dari penyebab yang disampaikan oleh informan, pembiayaan bermasalah ini juga disebabkan oleh faktor internal bank yang tidak cakap dalam menganalisa karakter calon nasabahnya. Hal tersebut harus mendapat perhatian lebih oleh bagian pembiayaan saat melakukan analisa, karena meskipun sudah melalui tahap 5C yaitu karakter, tetaplah menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena tidak sesuai dengan pada saat akad atau wawancara dengan pada saat pembiayaan sudah diberikan. Selanjutnya adalah strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah
bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok. Dengan yang pertama yaitu pemanggilan nasabah atau penagihan secara intensif melalui telepon atau dengan pemberian surat peringatan. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apa masalah yang menyebabkan tersebut telat dalam mengangsur, dan pihak bank akan memberikan solusi agar nasabah dapat kembali membayarkan kewajibannya kepada pihak bank. Yang kedua yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali. Strategi penanganan pembiayaan dengan metode ini yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa cara perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan penjadwalan kembali atau jangka waktunya dan besaran angsuran pembiayaan, sehingga nasabah yang terlambat membayar pembiayaan diberikan jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah reconditioning atau persyaratan kembali, dengan melakukan perubahan atas sebagian atau menyeluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja. Akan tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan biaya. Bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi pembiayaan agar lebih meringankan beban angsurannya. Yang keempat adalah restructuring atau penataan kembali. Adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Melalui restructuring, upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan. Yang kelima adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan ini dilakukan apabila nasabah tersebut sudah tidak ada etika untuk membayar angsurannya dengan kategori nasabah nakal atau nasabah tidak bisa menjual asetnya sendiri, maka bank akan melelang asetnya ke balai lelang. Selanjutnya adalah kesesuaian strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dengan fatwa DSN MUI. Yang pertama dengan fatwa DSN MUI nomor 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan strategi reconditioning. Yang kedua dengan fatwa DSN MUI nomor 47 tahun 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan. Yang ketiga adalah fatwa DSN MUI nomor 48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan cara strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui metode rescheduling atau penjadwalan kembali. Yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah, seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, prosedur penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok melalui berbagai tahapan, yakni tahap pengajuan berkas-berkas, tahap analisa pembiayaan, tahap pencarian informasi debitur, dan tahap penilaian pembiayaan. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok lebih banyak dari faktor eksternal, yaitu faktor nasabah. Yang ketiga, strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok, yakni menggunakan strategi penagihan secara intensif, rescheduling, reconditioning, restructuring, dan eksekusi jaminan. Yang keempat, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Selanjutnya, saran yang peneliti berikan untuk Bank Syariah Mandiri yaitu yang pertama, staf pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Depok harus lebih jeli dalam menganalisa karakter nasabahnya. Yang kedua, perlunya dilakukan monitoring setelah pemberian pembiayaan. Yang ketiga, pihak BSM
perlu melakukan pendampingan dengan memberikan solusi terbaik kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Yang keempat, selain melakukan cek lingkungan ke tempat tinggal nasabah, BSM dapat melakukan cek lingkungan ke tempat kerja nasabah. Yang kelima, sangat diharapkan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN MUI ini tetap berjalan dengan baik dan benar, agar semua tujuan yang diinginkan akan tercapai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hasil penelitian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah dalam pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.